seseorang yang merasa bebannya di luar kemampuannya, itu biasanya orang itu merasa sudah beribadah baik, sudah bersedekah baik, tapi masih aja dibebani atau diuji dengan sesuatu yang seharusnya nggak terjadi bagi dirinya, Ustaz. Misalnya dia udah mendidik anak, tapi udah ini anaknya itu yang menyakiti gitu loh, sehingga dia merasa ini harusnya bukan ujian saya nih sedemikian berat karena saya udah berbuat baik dan lain. Itu gimana tuh, Ustaz? Ya begini Ci, jadi jangan sampai seorang Islam yang belajar taat itu merasa sudah berbuat baik. Nomor satu itu pegang. Karena kalau sudah merasa berbuat baik, dirinya itu kayak di atas manusia yang lain. Berarti ada Kesombongan. Nah, kalau udah ada kesombongan, nah pasti tidak enak nanti. Ujian Allah datang. Ujian Allah datang yang kayak tadi. Tetapi kalau orang itu dia memang tidak merasa berbuat baik, yang penting dia cari ridho kan gitu. Tapi kenapa anaknya seperti itu? Padahal istrinya juga baik. Nggak taunya ada nih si Haji C mamanya itu selalu nyelipin doanya, ya Allah jadikan aku orang yang sabar loh. Kan nyelip di situ. Sabar itu berarti ada masalah yang harus diselesaikan benar menurut syariat Islam. Padahal belum ada ujiannya. Iya, padahal belum ada ujiannya, tapi diminta terus. Nah, akhirnya Allah memberikanlah ujian seperti itu. Supaya ada kegiatan supaya ada kegiatan yang menuju ke arah sabar. Supaya berguna doanya. Supaya berguna. Iya, jadi sabar itu bukan berarti orang itu mulus, enggak. Kayak orang minta payung, terus minta payung supaya kalau hujan bisa dipakai payungnya. Ya Allah kasihlah hujan. Ya kan gitu ya. Lah kan bener ya. Jadi kita harus, tetapi kan Rasul para nabi juga berdoa juga mohon diberi kesabaran. Iya, itu kan para nabi lah. Kita itu kan kita hanya umatnya Rasulullah ya. Jadi kalau memang minta kesabaran para nabi, normal. Nabi itu insya Allah kuat. Kan seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada anaknya yang nyakitin, lah kan mintanya sabar. Jadi memang dibentuk oleh Allah Ta'ala. Dibentuk, kan seperti itu. Nah, cuma pembedanya adalah dibentuk dari Allah Ta'ala, insya Allah pasti dari, kalau nggak dari ayahnya, ya dari ibunya. Jadi harus hati-hati dalam berkata-kata, karena kata-kata seorang yang beriman itu adalah doa. Makanya kalau doa minta sabar, ya normal kalau diuji seperti itu. Kan gitu, nggak dicalain. Ya cuma ya normal lah. Allah uji kamu begitulah, kamu doanya minta sabar. Kalau doanya diganti, ganti deh, jangan sabar. Ganti apa? Mohon diberi kemudahan dunia dan akhirat. Nah, kan beda sudah. Jadi mohon kepada Allah Ta'ala. Kalau memang ada kesulitan dari anaknya, nanti dimudahkan oleh Allah Ta'ala ngerubah anak. Kalau anaknya sudah paham dari mana sifat anaknya begitu, dari istrinya, dirubahlah istrinya. Kalau istrinya nggak mau berubah, ya biarin aja kan gitu. Yang penting sudah ngomong. Nah, inilah kita harus memahami bahwa beban itu hanya dirasa orang yang orangnya sendiri yang merasa itu beban, sesuatu yang menurut dia tidak enak. Padahal yang tidak enak itulah sebenarnya yang benar-benar dari Allah Ta'ala, dan itu baik untuk dia, untuk kita semuanya. Sesuatu yang tidak nyaman itu bisa aja itu baik untuk kita. Tapi kan hati saya goncang, ya berserahkan aja pada Allah Ta'ala. Ingat, la haula wa la quwata illa billah. Jadi memang kita harus paham, suatu yang terjadi itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Izin Allah. Semua yang terjadi itu pasti atas izin Allah. Semuanya. Sesuatu yang tidak enak pada kita itu atas izin Allah. Jadi nggak usah kita tolak. Ya senyum aja. Senyum aja, ikutin aja kejadian itu, bertasbih aja pada Allah Ta'ala, bertasbih terus pada Allah, memuji Allah, bertasbih, memuji, bertasbih, memuji. Itulah yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Nah, di titik itulah kita mudah-mudahan bisa menjadi seorang yang
nantinya, ini mohon ini doa nantinya dianggap takwa oleh Allah Ta'ala. Jadi sesuatu kita mendapatkan sesuatu menurut orang lain beban, menurut kita oh itu takdir Allah yang harus kita terima dengan lapang dada. Kalau memang kita tidak mampu, ingat bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Sudah serahin aja sama Allah Ta'ala. Memang kita tidak mampu, mohon pada Allah, ya Allah, ujian seperti ini kayaknya saya tidak mampu. Jika ujian seperti ini karena dosa-dosa saya, ampuni dosa-dosa saya. Ini orang Islam yang paham tentang dirinya. Ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Jika ujian yang seperti ini dari dosa-dosa saya, ampuni dosa saya, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa saya, astaghfirullahaladzim. Itulah orang yang belajar dekat pada Allah Ta'ala. Walaupun seseorang itu menurut dia ada sesuatu beban menurut dia, tapi serahkan sama Allah Ta'ala. Tahu, siapa tahu beban itu memang dari dia sendiri, dari kesalahannya. Ya Allah itu akan memberikan pas. Makanya tidak membebani karena kamu sudah mengerjakan. Iya. Makanya dapatnya ya itu. Tapi di deny ya, tidak mau diakui sama manusia itu. Nah, sendiri. karena manusia itu kan merasa dirinya itu kan paling tersakiti, ya, paling tersakiti dan nanti paling benar. Iya gitu. benar. Iya kan? Iya loh. Aduh. Istilah. ya seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa belajarlah kita bahwa Allah tidak memberikan beban, Allah menguji. Jadi beban yang kita rasakan jangan jadikan itu beban. Jadi itu ujian. Ujian dari mana? Kalau ujian itu tidak enak, bisa aja dari dosa-dosa kita. Kalau ujian itu wujudnya enak, ya itu dari Allah. Jangan diaku itu milik kita. Jangan diaku itu karena saya. Itu tidak boleh. Jadi harus difahami benar. Karena inilah kita menuhankan Allah itu ya begini. Jadi nggak main-main. Jadi benar bahwa beban, nggak usah bilang beban, itu ujian. Kalau wujudnya seperti musibah, ya itu bisa aja dari dosa kita. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun terus-menerus. Kita harus pahami seperti nanti kalau dia ada beban yang mana? Yang enak. Kan nggak merasa beban dia, karena merasa enak. Biasanya beban nggak enak. Loh, tapi memang benar. Jadi yang ditakutkan Rasulullah itu adalah beban di mana sahabatnya Rasulullah itu mendapatkan banyak harta. Itu yang ditakutkan Rasulullah itu. Karena itu beban, karena dia harus bertanggung jawab nanti di akhirat. Yang penting itu kan diberi kecukupan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau ada seorang ngajarin kaya itu ya senyum-senyum aja. Masih yang ngajarin kaya. Rasulullah itu mengajari cukup malahan. Kan seperti itu. Cukup aja, biasa. Apa cukup. Seperti itu. Jadi jangan merasa itu beban. Jadikan itu takdir yang memang itu yang terbaik untuk kita saat ini. Kalau itu wujudnya musibah, ya kita mohon ampun. Kalau kita nggak mampu menyelesaikan, serahkan sama Allah Ta'ala. Puji Allah, bertasbih, puji Allah, bertasbih, puji Allah, terus menerus setiap saatnya. Nanti Allah yang akan mengurai masalah-masalah kita. Jadi kalau terurai, ya bersyukur ini terurai, dan jangan dianggap terurai itu kita yang mampu mengurai. Wah, salah lagi kita. Gak usah, semua terurai ini karena Allah aja. Seperti itu. Dan inilah kita belajar taat pada Allah Ta'ala. Kita menuhankan Allah beneran. Jadi bukan menuhankan diri sendiri, tidak menyalahkan Allah. Ya Allah, engkau kasih aku beban. Loh. Iya. Padahal kalau diurut, loh, kamu kan dulu korupsi, kalau sekarang dikejar-kejar KPK kan normal. Iya benar. Kan gitu. Kan kamu udah seneng-seneng. Kalau sekarang kamu itu diturunkan derajat dari pejabatanmu, kan normal. Kamu udah seneng kan gitu. Iya. Kamu udah punya mobil, kamu udah punya rumah berapa. Ya kan gitu, normal aja. Kamu korupsi masih kurang. Kamu korupsi lagi di lain tempat. Dan kamu ketangkep KPK, ya normal. Jangan itu dianggap beban. Bukan. Itu mah kerjaanmu sendiri kok beban. Kalau suami korupsi, istrinya merasa bebannya berat banget gitu. Ditangkap KPK. Nah, kan istrinya nggak ngelakuin soalnya ya.
Iya Dianggap sih, beban. tapi istrinya kan seneng kalau suaminya kaya. Iya, nikmatin. Bisa ngomong seperti itu. Yang biasa belanja tiap hari jadi nggak bisa. Iya, makanya orang-orang yang flexing itu, lah itu beban, Mak. Enggak. Nah, inilah yang harus ketahui bahwa walaupun Allah itu menceritakan bahwa dalam Quran itu ceritakan dalam surat Al-Baqarah terakhir itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Benar Itu beban itu kalimat dari orang yang merasa terbeban. Sebenarnya jangan. Allah itu pasti mengukur sudah. Kan seperti itu. Imannya ya sudah diukur, kesalahannya sudah diukur. Kemudian istrinya ya diukur, kemudian anaknya diukur, semua apa yang ada di sekitarnya. Akhirnya Allah memberikanlah seperti itu. Jadi bagi seorang Islam yang belajar taat, ya jangan merasa itu beban. Hidup beban tidak usah. Kalau hidup masih ujian, benar. Kan bukan beban, ujian. Kan gitu. Haji J hidup dengan istri, ujian. Kamu hidup dengan istri. Itu apa itu namanya? Ujian. Tapi kalau ada seseorang yang kemudian berdoa gitu Pak Ustadz, ya Allah, janganlah uji aku dengan aku tidak mampu, itu masih boleh gitu seperti itu Pak Ustadz? Orang itu mau berdoa mah silahkan aja ya. Tapi hak mengabulkan itu ada haknya Allah. Makanya dilihat kalau dia itu jangan kau beri aku beban tidak mampu loh, kan nafsu namanya. Apa coba entah? Saya tanya apa itu namanya? Loh, kok kamu geleng-geleng nama? Kamu doa itu untuk apa coba? Saya tanya. Kita urut ya. Enggak, ada orang yang berdoa begitu. Oke, apa-apa. Kita urut ya. Jangan jadikan aku ujiannya yang melampaui yang kemampuanku gitu. Enggak, yang tadi. Yang tidak mampu mamanya ya. Tidak mampu. Memikulnya. Enggak, orang itu mau doa begitu, monggo aja. Tapi enggak usah doa. Allah itu sudah tahu takaran. Jadi ngapain kamu berdoa seperti itu? Kalau Allah itu sudah tahu takaranmu. Dan Allah udah janji di Al-Quran nggak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Iya. Ya kan saya tidak perlu berdoa seperti itu Pak. Ya mau kalau mau berdoa ya mau, tapi kalau saya tanyain, lah ngapain berdoa seperti itu? Kan gitu. Banyak orang yang begitu Pak. Jadi istilahnya orang itu berdoa, ya Allah berikan aku beban itu yang enak-enak, kan gitu ya. Kan ya nggak seperti itu, sama aja dibalik seperti itu ya nggak boleh. Atau juga ya Allah berikanlah ujian sesuai kemampuan. Kan sama aja. Ya makanya. Ya itu kan sama aja. Sesuai kemampuanku. Oh, misalnya kalau perlu jangan diuji gitu kan? Iya. Nah kan betul gitu. Betul. Kalau nggak diuji kan mati namanya. Dia sudah memproklamirkan diri mau mati. Naik-naik. Bukan mau mati. Kalau mau naik kan harus diuji dulu. Kalau sekolah. Ujian itu kan bisa meningkatkan iman. Kalau lulus kan gitu. Kalau nggak lulus ya nggak bisa, ketinggalan kan sama. Ujian itu kan untuk naik kelas. Nah kalau ujiannya nggak lulus-lulus ya nggak naik kelas kan begitu. Jangan merasa diuji itu hanya cuma ngomong ujian ini untuk meningkatkan iman saya. Iya benar. Tapi lulus nggak kamu. Kan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi kita jangan merasa sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kita itu beban. Tersenyum aja. Makanya kita selalu berbuat baik agar ujian itu insya Allah kita mampu menerima dengan lapang dada. Mampu menerima dengan lapang dada. Bukan kita itu mau sombong, enggak sebenarnya. Banyak-banyaklah kita dekat sama Allah Ta'ala. Ujian itu pasti tetap ada. Tetapi pasti Allah akan memilih-milih. Kalau kita itu senantiasa berbuat baik, niatnya lillahi ta'ala, di luar kita itu melakukan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, niatnya satu lillahi ta'ala, mudah-mudahan tidak ada beban. Adanya adalah ujian demi ujian itu kita selesaikan menurut syariat Islam. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan merasa kita beban, jangan merasa itu beban, jangan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz.